Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kalibaru 1, Bapak Nur Hasan SPD. Yang kami hormati Dewan Guru SDN Kalibaru 1 beserta Ibu Neni Trisnawati Anggreni selaku CGP Angkatan 9 SD Negeri Kalibaru 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, kegiatan calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri Kalibaru 1 Kota Depok. Tak lupa salam serta sholawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi budaya positif di sekolah, yang keempat amin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kalibaru 1, Bapak Nur Hasan SPD. Yang kami hormati Dewan Guru SDN Kalibaru 1 beserta Ibu Neni Trisnawati Anggreni selaku Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kalibaru 1 yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan rencana calon guru penggerak itu melaksanakan diseminasi Sam from the CD Action Fun Dance by the Learning Station. Arms up high, reach for the sky. Let's sing, move along to the silly, silly rap Sam song. Alright, Sam Sam, alright, Sam Sam, gooly, 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 rap Sam Sam. Alright, Sam Sam, alright, Sam Sam, gooly, 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 rap Sam Sam. Let's sing, move along to the silly, silly rap Sam song. Alright, Sam Sam, alright, Sam Sam, gooly, 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 rap Sam Sam. Alright, Sam Sam, alright, Sam Sam, gooly, 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 rap Sam Sam. Alright, gooly, 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 rap Sam Sam. Alright, gooly, 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 rap Sam Sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a rock
amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kayaknya capek ya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Kalibaru 1, Bapak Nur Hasan SPD. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri Kalibaru 1. Yang mohon maaf untuk hari ini kelas 1 sampai 4 dan guru mapel, tapi guru kelas 5 dan 6 apabila ada yang ingin mengikuti dipersilakan. Salawat serta salam, mohon maaf, puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Mari kita curahkan, kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, diseminasi itu memang penularan, gitu ya. Penularan artinya bukan penularan penyakit ya, tapi insya Allah ini hal yang baik, yaitu budaya positif di sekolah. Sebetulnya sekolah kita itu sudah melakukan begitu banyak budaya positif. Setiap pagi kita selalu melihat teman-teman yang cantik, yang ganteng menyambut putra-putri kita, menyambut murid-murid kita, yaitu dengan kegiatan sapa siswa. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan selalu mengingatkan anak-anak menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan kesehatannya, dan kita pun sudah memiliki budaya sekolah yang sudah kita jalankan sejak tahun 2019, ya, yaitu di Jumat pertama melakukan kultum dibina atau dibimbing oleh Bapak dan Ibu guru agama Islam. Kemudian di Jumat kedua kita juga sudah melakukan senam bersama yang dibimbing langsung oleh Bapak dan Ibu guru PJOK. Kemudian di Jumat ketiga ini di sini ada perubahan ya, karena sejak adanya surat edaran memakai pakaian adat Jawa Barat dari Gubernur Jawa Barat ya, yang dialihkan ke hari Kamis. Waktu itu kita menggunakan di Jumat minggu ketiga. Nah, Jumat minggu ketiga ini sebetulnya kemarin kita sudah merancang dalam kurikulum diisi dengan kegiatan literasi. Tapi mohon maaf sebelumnya karena tim literasi di mana di situ ada saya dan Pak Isbu masih sedang repot gitu ya. Saya dengan kegiatan CGP saya dan Pak Isbu dengan guru influencer ya Pak ya. Iya. Jadi mohon bantuan teman-teman untuk mengisi kegiatan literasi sesuai dengan kondisi di kelas masing-masing. Untuk ke depan saya dan Pak Isbul punya program untuk read aloud ya Pak ya. Tapi read aloud itu tidak semata-mata membaca dengan keras begitu aja sudah selesai, tidak ya. Karena di situ ada rangkaian kegiatan yang memang harus diprogramkan dan harus kita sosialisikan juga kepada teman-teman guru, kepada murid dan orang tua. Mudah-mudahan nanti bisa tidak sukses. Kemudian di Jumat keempat kita ada budaya positif yaitu kerja bakti, makan sehat bersama. Ya, nah itu budaya positif artinya yang dalam pengembangan kurikulum kegiatan di sekolah. Nah untuk yang kali ini itu apa? Ya. Perlu kenalan lagi nggak Bu? Nggak usah ya. Ya, baik. Sebelum kita mulai materi hari ini, kita punya kesepakatan kelas dulu ya. Sebetulnya kesepakatan kelas ini bisa kita terapkan pada murid-murid kita di kelas supaya mereka juga punya tanggung jawab dalam mengikuti pelajaran di kelas. Apa saja? Sekarang coba kita, ada yang mau bantu membacakan? Minta mic-nya satu lagi, boleh? Biasanya murid yang paling heboh gitu ya. Atau yang paling aktif gitu ya. Untuk kesepakatan kelas. Jadi nanti kita sama-sama mengontrol diri kita selama mengikuti pelajaran, selama mengikuti materi. Oh tadi kesepakatannya seperti ini gitu. Ya, siapa? Saya mau minta tolong siapa? Oh iya boleh. Iya baca aja Ambu. Silakan Ambu.
Kesepakatan kelas kita pertama saling menghormati. Kemudian Bagaimana teman-teman, setuju? setuju enggak nih teman-teman saya? Oh iya. Ketiga, berkolaborasi untuk kemajuan. Oke enggak? Namun, berbicara ketika sudah dipersilakan. Jadi jangan ngomong dulu ya Bu Neni kalau belum dipersilakan ya. Iya, Jadi kayak begitu. Jadi diam tuh mulutnya ya kalau belum disuruh. Kemudian berikutnya izin jika meninggalkan ruangan. Iya, tapi kalau pulang belum ya, Bu? Jangan. Iya. Ya, Bisa kalau ke toilet. Iya, kalau ke toilet. Terus kalau mau apalagi ya kita buang sampah ya keluar ya. Iya, Pak Dede. Kemudian mengikuti dengan perasaan gembira. Mengikuti pelajaran barangkali ini ya. Bu, Iya. ya. Mengikuti pelajaran. Gimana nih teman-teman? Oke enggak nih? Oke. Ini aku Oke, deh. alhamdulillah. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ambu Imas. Iya, berarti di situ itu ya, Bu Diana saling menghormati. Iya, di situ sudah terangkum dalam saling menghormati. Boleh sambil makan dan minum, ya. Serius tapi santai. Ya. Next. Kesepakatan kelas, alhamdulillah sudah kita sepakati. Nah, ini adalah materi kita yang pertama. Bapak Ibu sekalian, kita ini profesi sebagai guru. Selama ini cita-cita atau bukan ya? Mungkin ada yang cita-cita, ada yang bukan, ada yang takdir gitu aja ya. Iya. Mungkin ada yang mau curhat dulu nih. Ada yang mau curhat dulu, Bulusi kayaknya Bulusi tadi enggak gitu. Iya. Ada yang mau curhat kayaknya nih. Betul Bapak Ibu? Nah, selama ini kita memposisikan di mana? Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pemantau, ada sebagai teman, ada sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang terakhir adalah manajer. Teman dan manajer. Yang lain? Berarti Bu Diana udah pernah baca nih tentang ini. Oh belum? Merasa ini aja ya? Ya. Teman dan manajer. Mungkin yang lainnya? Atau mungkin diresapi dalam hati, oh aku sebagai penghukum. Penghukum itu ciri-cirinya bagaimana? Mata melotot. Kalau misalnya ini ya, kalau lagi marah nih. Mulutnya teriak-teriak. Dia enggak? Gitu ya. Itu siapa? Gitu ya. Itu siapa yang teriak-teriak? Bisa duduk nggak? Nah, misalkan gitu. Ya. Ya. Kemudian kalau pemantau, ya, suaranya sih lembut, gitu ya. Tapi kita selalu melihat, memantau. Nah, kamu tadi belum menjawab PR ya? Misalkan ya. Belum Bu. Ya udah. Nanti pada saat istirahat kamu kerjakan, tapi kamu gak dapat istirahat. Tapi kita juga kan sebagai pemantau mendampingi ya Bapak Ibu ya. Kita mendampingi, itu namanya memantau sampai anak itu selesai mengerjakan PR-nya. Berarti kita istirahat gak Bu? Tidak. Enak gak? Tidak. Iya. Apa kita enak anak mengerjakan PR terus kita makan di depan dia? Tidak. Nah, itu pemantau. Tadi Bu Diana teman. Nah, teman. Guru di posisi teman bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Berdampak positif, kita punya hubungan yang dekat dengan siswa. Dampak negatifnya apa? Ada sebuah cerita. Kita punya murid melakukan kesalahan. Kita dekati ya dengan suara yang lembut. Kemudian kita ucapkan sama dia, ayo, nanti kalau kamu tidak mengerjakan tugas itu, ibu nanti yang dimarahin sama kepala sekolah. Nah, di situ anak merasa terayu kan, ya, terayu. Padahal kita ngomongnya pelan, karena kita sebagai teman. Nah, di saat anak itu sudah nurut, suatu saat, ya, misalnya kita nanti ibu beri nilai bonus deh, gitu ya. Nah, suatu saat kita tidak bersikap
nggak ini lagi sama aku gitu ya, tidak merasa berteman lagi. Akhirnya di suatu saat kita minta tolong sama dia, apakah dia mau mengikuti kita? Tidak. Itu dampak negatifnya. Dan siswa ini akan memiliki ketergantungan sama gurunya. Ya, mari kita renungkan. Jika kita memposisikan kita sebagai teman untuk murid-murid kita. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kamu lagi yang terlambat, gitu ya. Anak akan merasa bagaimana? Kita aja nih Bu, kita. Kamu lagi. Gimana perasaannya? Sedih ya. Terus minder gitu ya Bu Niken. Iya, murung. Akhirnya kita merasa, oh, aku selalu salah. Melakukan ini salah, melakukan itu salah. Karena di mata guru, aku tuh selalu salah. Akhirnya bisa membentuk karakter anak yang rendah diri, gitu ya, pemalu. Nah, sekarang yang terakhir adalah posisi manajer. Kalau kita tahu manajer itu bagaimana? Memimpin, tapi penuh dengan kebijakan, bijaksana, gitu ya. Guru sebagai manajer, dia menerapkan karakter manajer pada murid, supaya murid di sini ditumbuhkan rasa tanggung jawabnya dari motivasi intrinsiknya. Misalkan kemarin saya mempraktekkan pada murid saya yang datang terlambat. Pada saat dia datang terlambat, pembelajaran sudah dimulai. Biasanya sering saya lihat ada guru, tapi bukan di sini lah ya. Kamu di luar aja dulu, teman-teman udah belajar. Atau kamu PR-nya udah belum? Belum Bu. Ya udah, kerjaan di luar. Nah, apakah ini seperti ini figur guru manajer? Bukan. Saat kita memposisikan kita sebagai manajer, kita persilakan dulu anak itu untuk mengikuti pembelajaran. Setelah pembelajaran, kita ajak bicara. Ya, kita ajak bicara. Pertama kita tanyakan dulu, kita sapa dulu dengan baik. Kemudian kita tanya, kenapa nak tadi pagi terlambat? Kamu tahu sekolah kita ini masuk jam berapa? Jam 7 Bu. Kamu tadi datang jam berapa? Jam 7 lewat 30 menit. Berarti itu tepat waktu atau terlambat? Terlambat Bu. Ada apa? Alasannya apa? Ya, sebabnya apa dia terlambat? Kita tanyakan. Kalau kita sudah tahu alasan dia terlambat, tampilkan kasus. Tadi Bu Diana ada anak yang tak jajan gitu ya saat sedang belajar. Kemudian posisi tadi kasus anak jatuh sendiri sebetulnya ya, dia Grandma ya. Anak jatuh sendiri, diketahui sama temannya, jadi dia merasa diejek sama temannya, lapor sama orang tua. Terus orang tuanya konfirmasi lagi ke bu guru. Ya. Kemudian tentang agama, aduh kalau agama ini Sarah ya. Ya. Nah, pertanyaan saya nih teman-teman, halo. Hai. Saat Bu Diana punya murid sedang belajar, kemudian minta jajan, terus tadi diberi jajan ya? Akhirnya diberikan. Nah, menurut teman-teman, dalam 5 posisi kontrol, guru di sini sebagai apa? Manajer keuangan. Sebagai apa? Teman, ya. Sedangkan posisi kontrol yang paling ideal adalah sebagai manajer. Nah, untuk menjalankan tahapan segitiga restitusi sebaiknya seperti apa? Kalau kita bisa jadi kan nanti ada muncul di kelas yang lain kan ya? Iya, misalkan nanti kita menemukan anak nih, bisa anak kecil ya yang seperti itu karena egosentrisnya masih tinggi ya, sedang belajar, lapar gitu ya, pokoknya mau jajan, mau makan gitu kan? Ya. Nah, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru seperti apa?
Bapak Ibu timbul kesenjangan nggak dengan teman-teman yang lain? Timbul kesenjangan karena khawatir mengganggu itu tadi ya. Ya. Nah, supaya tidak mengganggu, artinya biar anak ini juga aman, ya. Kemudian tidak mengganggu teman yang lain. Selain memberikan solusi membelikan jajan di depan teman-temannya, kita bisa melakukan apa? Itu tadi. Ya. Oh, ABK, anak ABK, ya. Nah, berarti kita bisa membicarakan kepada orang tuanya, ya, untuk membawakan bekal. Mungkin bekalnya agak lebih lah ya, makanan yang disukai si anak ini. Ya, bukannya kita tidak mau membelikan kita makanan ya, takutnya menimbulkan kita di kesenjangan pada teman lain dan itu bisa merusak hubungan dengan teman yang lain. Ya. Itu tadi posisi sebagai teman. Betul sih Bu Diana tadi udah bilang saya pernah di posisi teman, ya. Nah itu tadi Bu Diana. Kemudian untuk grandma Bu Susi, dari kasus-kasus yang diceritakan oleh Bu Susi, menurut Bapak Ibu, Bu Susi sudah melakukan tahapan segitiga restitusi? Sudah ya. Pertama, menanyakan ke anak. Pertama itu kalau saya baru 2 ya, baru 2. Karena belum ada yang stabilkan identitasnya ya, Grandma ya. Karena kalau identitas itu ya kita betul-betul menyampaikan ke anak. Gak semua, maksudnya setiap orang juga pasti akan pernah jatuh, anak-anak gitu ya. Mungkin tidak hanya si baby ini misalkan ya, kalian juga pasti akan pernah mengalami. Tidak boleh mentertawakan gitu ya. Nah, kemudian kita ajak anak-anak yang lain itu untuk memperbaiki sikapnya. Ya, saya yakin guru kuliah baru 1 ini memang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Sebetulnya sangat senang sekali dengan adanya ajang curhat kasus-kasus di yang sering kita hadis setiap hari gitu ya, yang ada di murid-murid kita, dan semuanya itu sangat menarik untuk dibahas. Terutama kalau ada perundungan-perundungan ya, bukan hanya secara fisik, yang lebih bahaya lagi kalau itu perundungan yang bisa ada dampak ke mental anak. Di sini kita harus banyak belajar ya Bapak Ibu ya, karena saya pun sekarang juga masih belajar, khususnya dalam program guru penggerak ini ya, bagaimana kita betul-betul berpihak pada murid ya, supaya anak-anak yang kita ciptakan nanti itu betul-betul bisa dikembangkan sesuai dengan kekuatan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Karena kalau zaman, anak kita itu nanti akan hidup di era yang akan datang, itu era yang luar biasa ya, teknologi tinggi. Nah, dari sekarang kita sebagai guru juga jangan bosan untuk terus belajar dan belajar ya, saling sharing dengan teman. Mudah-mudahan setelah mempelajari budaya positif di sekolah ini, kita bisa sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik ya, bisa berkomunikasi juga yang lebih baik dan efektif untuk menyelesaikan semua persoalan, semua permasalahan di sekolah ini ya. Karena betul sekali apa yang disampaikan Pak Kepala Sekolah, saya tidak bisa sendiri, saya perlu kolaborasi, yaitu kolaborasi dengan teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu juga seperti itu. Seperti tadi Grandma sudah curhat, ternyata di dalam kelas beliau banyak sekali permasalahan, dan saya yakin itu sangat membuat pusing ya Bu ya. Grandma curhat begini karena apa? Butuh teman untuk bisa berkolaborasi. Apabila nanti teman-teman ada yang mengalami hal seperti ini loh seperti ini caranya. Atau mungkin kalau belum jelas, nanti datanglah kepada saya, kita akan diskusi, kita akan sharing. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi inti dari kegiatan ini adalah kita menerapkan budaya positif
tenggang waktu Bu Lia, Bu Lucy, dan Pak Hisbul? Ada ya? Ya, mungkin lupa ya Pak Hisbul teman-teman. Ya. Segitiga restitusi adalah sebuah pendekatan ya yang bisa kita terapkan kepada murid kita atau diri kita sendiri, gitu ya. Seorang pemimpin ya, untuk membantu menyelesaikan permasalahan, terutama pada saat melakukan pelanggaran kedisiplinan. Ada 3 tahap di sini, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu yang seperti apa? Menstabilkan identitas adalah memberi pengertian pada murid bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya, dan harus memperbaikinya. Misalkan kita bisa mengucapkan kepada anak, nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan karena tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kita harus memperbaikinya. Ayo, kita sama-sama mencari solusinya apa. Jadi di sini kita sudah sebagai manajernya. Dengan begitu anak akan berpikir dari pernyataan kita. Masih anak, kemarin saya sudah praktekkan, anak langsung menjawab, iya Bu. Dan dia semakin ada kepercayaan diri. Dia merasa tidak minder, oh iya, aku salah, pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Jadi dalam posisi yang sama. Jadi anak tidak merasa aku ini selalu yang salah. Tidak. Di sini menstabilkan identitas. Jadi dia masih stabil dulu. Kemudian langkah berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap murid pada saat melakukan pelanggaran kedisiplinan pasti memiliki alasan mengapa melakukan itu, atau ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Tidak ada HP, tidak ada jam, tidak ada alarm. Jadi dia bangunnya. Jadi tidak ada sarana prasarana di rumahnya yang mendukung dia untuk bangun pagi. Berarti di situ kita harus memanggil orang tuanya. Orang tuanya sibuk rapat. Oh, orang tuanya sibuk rapat, tiap hari rapat ya. Tiap hari meeting. Tapi tidak apa-apa, kita jangan pantang menyerah ya. Tetap kita ajak komunikasi. Kenapa sarana prasarana itu tidak ada di rumahnya? Kalau bisa kita silakan Pak Teddy. Ya. Berarti di sini harus ada pengorbanan, ya, pengorbanan. Misalkan kita sudah di rumah nih punya jam beker yang sudah tidak terpakai atau sudah kebanyakan, cobalah kita pinjamkan dulu. Kita pinjamkan. Pinjamin Bu. Ya. Itu mulut maknya ya. Nah, kan harusnya begitu ya. Tapi karena murid dari Bu Nurseha, orang tuanya saja tidak perhatian gitu ya, tidak peduli karena sibuk rapat dan sebagainya. Sampai fasilitas yang membuat anak itu bisa bangun pagi pun tidak ada. Ya. Nah, ini alasannya apa? Kenapa di rumah itu tidak ada jam, tidak ada HP? Jadi ada tindakan yang berkelanjutan Ibu Nurseha. Berarti tindakannya harus berkelanjutan dulu sebelum kita sampai ke menanyakan keyakinan. Ya. Nah, tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Itu apa? Kita tanyakan kepada anak. Kita kan di kelas semua sudah punya kesepakatan ya. Ya. Kalau sekarang ini masih ada yang bunyinya tata tertib kelas? Masih ada? Ada. Atau yang masih bunyinya peraturan kelas? Nah, mudah-mudahan setelah belajar ini nanti kita rubah. Ya. Bukan lagi ke tata tertib kelas, bukan lagi peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Coba yang tadi. Ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan bukan peraturan?
Bapak Ibu, kalau kita naik motor, kita disarankan pakai helm ya. Kita pakai helm nggak? Pakai. Kenapa kita pakai helm? Selamat. Terus, ya? Menghindari debu. Apalagi? Supaya tidak ditilang. Biar cakep. Biar tidak acak-acakan gitu ya Pak Isbul. Iya. Nah itu berarti keyakinan kita kan? Biar glowing. Biar glowing. Kayak masker kalau itu ya. Nah di saat kita sudah meyakini nilai-nilai itu, kita pakai helm. Ya kan? Kita pakai helm karena kita meyakini kalau saya pakai helm, saya akan selamat, saya akan keren, saya akan kelihatan cakep gitu ya, terhindar dari debu dan sebagainya. Akhirnya kita pakai helm. Berarti kita sudah meyakininya. Berarti kita mau mengikuti nggak? Mengikuti. Karena itu tata tertib kelas dan peraturan kelas kita rubah menjadi keyakinan kelas. Di sini ada tahapannya. Namanya juga keyakinan kelas, berarti yang membuat guru atau siswa Bapak Ibu? Siswa. Guru ini hanya sebagai fasilitator, sebagai pendampingnya, pengarahnya. Ya. Yang pertama kita lakukan adalah, siapa yang membantu baca? Bu Aisyah boleh? Oh lagi makan ya? Karena waktu sudah siang, kegiatan pada siang hari ini akan ditutup dengan doa kepada Bapak Dede Rahmat. Mohon dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan iya, saya mantas iya, kita tutup bacaan doa ini. Sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan apa yang diniatkan atau yang disebutkan tadi oleh Bu Neni dan lain sebagainya, kita semua bisa memahami, bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang profesional gitu ya teman-teman, dan mudah-mudahan dapat pahala buat kita semua. Biniatul qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim idfa'anal bala ya Allah. Allahumma sabbitna bitauhid, Allahumma sabbitna bil i'tiqad, Allahumma sabbitna bil ma'rifah, Allahumma sabbitna bil iman wal islam min dari dunya ila daril akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa liman haqqun alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawatal arda bi nuri samsika ya fattahu ya alim iftah alaina ya fattahu ya alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ade Indriati SPD, teman sejawat dari Ibu Neni Trisnawati Anggraini SPD, calon guru penggerak di angkatan 9 SDN Kalibaru 1 Kota Depok. Saya akan memberi tanggapan kegiatan aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Neni, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023. Menurut saya, materi yang disampaikan oleh Ibu Neni sangat menarik, terutama tentang perubahan paradigma pendidikan, di mana di sini mengajarkan atau memberikan motivasi bagi tentang kedisiplinan positif, kemudian posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Materi tersebut menambah wawasan bagi kami, terutama merubah mindset guru dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kami. Pemaparan yang sudah diberikan oleh Ibu Neni itu sangat amat baik, jelas, dan komunikatif. Sehingga kami, para rekan-rekan guru di SDN Kalibaru 1, dengan mudah menyimak atau memahami materi yang diberikan oleh Ibu Neni. Kami warga sekolah SDN Kalibaru 1 mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Neni agar dapat memberikan kembali kegiatan-kegiatan positif seperti ini, sehingga kami sebagai teman-teman atau rekan-rekan sejawatnya Bu Neni bisa mendapatkan ilmu yang sudah diberikan oleh Ibu Neni. Sekali lagi, kami dari SDN Kalibaru 1 mengucapkan banyak terima kasih. Semangat untuk Bu Neni menjadi guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hati dan
sebelah sini ada kertas warna apa ini? Lihat judulnya apa? Kemudian yang di sebelahnya ini warna apa? Sekarang Ibu akan mengajak kalian berdiskusi ya untuk membuat kalimat peraturan kelas ya. Setiap kelompok nanti Ibu berikan kertas ini namanya sticky note ya. Nah, nanti kalian tuliskan apa sih yang kalian inginkan di kelas kita ini supaya belajar kita enak, nyaman, ya, belajar dengan guru juga merasa nyaman. Siap anak-anak? Siap. Kalian siapkan alat tulisnya. Nanti sejak kelompok Ibu berikan.
kayak mukanya mirip kayak burung. Baiklah, tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah, yang sudah jadi ini kita kerjakan di ayah, semangat dan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sila Maira Seraya. Saya dari SDN Kalibaru 1. Saya salah satu siswa dari Ibu Neni. Saya akan memberi tanggapan tentang kegiatan membuat keyakinan kelas. Pada saat itu saya dan teman-teman saya menuliskan untuk keyakinan kelas. Sejak ada keyakinan kelas, saya dan teman-teman saya menjadi lebih gembira, aktif, disiplin, dan semangat. Karena keyakinan kelas dijalani penuh tanggung jawab oleh semua warga kelas. Terima kasih Bu Neni. Kami adalah Profil Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.